Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu sehat, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga wabah ini cepat selesai agar kita dapat melaksanakan proses pembelajaran secara normal kembali. Untuk kelas 11 pada matematika wajib pertama, materinya adalah tentang induksi matematika. Nah, sebelum induksi matematika, kita akan memasuki tentang notasi sigma. Apa sih notasi sigma itu? Notasi sigma adalah suatu notasi yang dipakai untuk menuliskan secara singkat penjumlahan beruntun n suku. Nah, n ini jumlahnya banyak, maksudnya n suku itu banyak sekali ya, n suku. Dilambangkan dengan huruf kapital Yunani, yaitu seperti apa ini? Seperti huruf E besar atau W miring ya. Dibacanya sigma. Nah, nilai penjumlahan dalam notasi sigma. Diberikan suatu pernyataan, suatu deret bilangan U1 ditambah U2 tambah U3 tambah dan seterusnya sampai UN. U1 ini maksudnya adalah suku pertama, U2 ini suku kedua, U3 ini suku ketiga, sampai suku ke N. N ini nggak tahu ya batasnya sampai berapa. Dapat ditulis menggunakan notasi sigma sebagai berikut. Nah, perhatikan baik-baik. Di sini sigma dengan batas bawah I sama dengan 1, batas atasnya adalah N, dengan rumus fungsi UI. Nah, jika I ini diganti dengan angka 1, maka menjadi U1. Jika I ini diganti dengan 2, maka hasilnya akan menjadi plus U2. Jika diganti dengan U3 akan menjadi I3 akan menjadi U3. I-nya diganti 4, maka menjadi U4 dan seterusnya. Maksudnya ini batas bawah sampai batas atas ini dimulai dari angka 1 sampai N. N-nya nggak tahu, makanya di sini kalau I-nya diganti N, maka menjadi UN. Di keterangannya ya, bisa dilihat I batas bawah yang mengandung variabel I, sedangkan UI adalah fungsi yang mengandung variabel I atau rumusnya ya ini ya. N batas atas penjumlahannya, UN adalah untuk suku ke N. Oke, lanjut. Di dalam notasi sigma, kita membutuhkan rumus-rumus, yaitu rumus kelas 9 dulu ya, kalau kita ingat, yaitu rumus tentang deret aritmatika dan juga deret geometri. Kalau kalian masih ingat, mungkin akan sangat membantu dalam bab ini. Ya, ini untuk mengingat saja. Untuk rumus suku ke N, ini rumus itu ya dia, rumus deret aritmatika ya. Dengan rumusnya suku ke N sama dengan A ditambah dalam kurung N-1 kali beda. Nah, A ini adalah suku pertama atau U1, N-nya adalah banyaknya suku, sedangkan B ini bedanya ya. Cara mencari beda bisa dilihat sini, UN dikurangi UN-1 atau U2 dikurangi U1 atau U3 dikurangi U1 atau U4 dikurangi U sebelumnya, seperti itu ya. Rumus jumlah. Nah, dalam sigma terkadang kita menemui penjumlahan beruntun yang sangat panjang. Nah, disinilah pentingnya rumus deret aritmatika atau rumus deret geometri. Nah, di deret aritmatika, rumus jumlah suku ke N-nya adalah Sn sama dengan N per 2 dalam kurung A ditambah UN. Nah, UN ini kalau kita masukkan rumusnya A tambah N-1B akan menjadi Sn sama dengan N per 2 dikali 2A plus dalam kurung N-1 kali beda. Oke,
Ini keterangan-keterangannya ya. Tadi sudah lihat, sudah saya terangkan tadi ya. Nah, itu suku pertama. Itu bedanya ya, didapat dari ini. UN itu suku ke N, SN itu jumlah suku ke N, dan N itu banyaknya suku. Ini untuk rumus deret aritmatika. Nah, lanjut. Bentar, nyandet ini videonya. Halo? Muter-muter. Not responding. Oh, masuk. Nah, ini sudah masuk lagi. Oke, balik lagi. Oke, geradak, balik lagi ya. Oke, mana tadi? Oke, ini dia. Rumus deret geometri ya. Ini untuk sekedar mengingat saja. Ya, ini rumus deret geometrinya. Ya. Untuk UN-nya, untuk suku ke N, UN, kita dapat memperoleh dari A dikali R pangkat N min 1. Nah, di mana A ini adalah suku pertama, R itu rasio. Rasio itu pembanding. Nah, pembandingnya didapat dari mana? Nah, di sini ada rumusnya ya. UN per UN min 1, atau bisa juga suku kedua dibanding atau dibagi dengan suku ke 1, atau suku ketiga dibagi dengan suku kedua, atau suku keempat dibagi suku ketiga, atau suku kelima dibanding suku sebelumnya. Dalam deret geometri ada penjumlahan suku ke N itu ada dua macamnya, ada dua rumus. Pertama, jika rasionya lebih besar dari 1, maka kita akan gunakan rumus yang atas, yang ini, yang Sn sama dengan A dikali dalam kurung R pangkat N min 1 dibagi R min 1. Itu untuk rasio yang lebih besar dari 1. Jika rasionya ketemunya kurang dari 1, maka rumus yang dipakai penjumlahan suku N-nya adalah A dalam kurung 1 dikurangi R pangkat N per 1 min R. Ya, tadi sekilas saja ya, untuk mengingat kembali rumus-rumus yang digunakan dalam notasi sigma untuk mempermudah kita dalam pengerjaannya nanti ya. R sama dengan ya rasio tadi ya, atau pembanding ya, bisa diperoleh dari yang saya jelaskan tadi. Ini keterangannya ya. Keterangannya Sn itu jumlah suku N itu banyak suku. Lanjut, untuk lebih mempermudahnya, kita coba simak langkah-langkah atau contoh-contoh berikut. Nah, contoh-contoh. Nah, misalnya ada soal seperti ini. Tulislah bentuk penjumlahan berikut dalam bentuk notasi sigma. Nah, oke. Nah, ini ada deret aritmatika. Deret aritmatika itu, deret matematika itu deret penjumlahan. Penjumlahan, ya ini 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah 10. Lah, permasalahannya, ini itu masuk aritmatika apa geometri? Nah, caranya mudah sekali untuk membedakannya, yaitu dengan melihat selisihnya. Kita lihat, 4 kurangi 2 itu sisa 2, 6 kurangi 4 itu sisa 2, 8 kurangi 6 itu sisa 2, 10 kurangi 8 itu sisa 2. Nah, kalau selisihnya atau bedanya itu konstan, mempunyai beda konstan, itu namanya deret aritmatika. Maka rumus yang kita gunakan adalah rumus UN untuk mencari notasi sigmanya itu UN yang deret aritmatika. Oke. Ya, kita lihat ya jawab soalnya ini. Oke, kita cari suku pertamanya. Suku pertama adalah U1 atau A. Nah, suku pertamanya kita tahu adalah 2. Oke. Suku pertamanya 2. Maka kita cari yang lainnya, yaitu bedanya. Nah, beda ini bisa kita cari dari suku kedua dikurangi suku 1, atau suku ketiga dikurangi suku kedua. Nah, ini saya pakai suku kedua dikurangi suku ke 1. Maka 4 kurangi 2 sama dengan 2. UN. Nah, UN ini suku yang terakhir. Nah, ini 10.
yang paling buri dewe, yang paling belakang, jadi suku ke n-nya adalah 10. Kalau semua elemennya sudah masuk, sekarang kita masukkan rumusnya, yaitu UN sama dengan A ditambah dalam kurung n-1 kali beda. Nah, ini untuk membuat rumus notasi sigmanya. Ya, kalau ada diberikan deret, maka kita gunakan rumus ini untuk mempermudahnya ya. Sekarang kita masukkan. Ya, A-nya tadi kan 2. N-nya kita nggak tahu. Bedanya 2. Kita masukkan. UN-nya jangan dimasukkan dulu. Ini untuk mencari rumus dulu ya. Nah, kita masukkan. Kita operasikan sekarang. 2 ditambah dalam kurung N-1 kali 2. Ini dikalikan ya. 2 kali N dikali 2 kali min 1 akan menjadi UN sama dengan 2 ditambah 2N min 2. Ini dari yang atas ya, min 2 ini dari min 1 kali 2 ya. 2N ini juga dari N kali 2 ya, paham ya? Lanjut. Karena ini 2, ini min dan ini positif, jadi habis. Jadi UN sama dengan 2N. UN sama dengan 2N ini merupakan rumus fungsinya. Rumus fungsi yang mengandung variabel n yang untuk kita tulis di notasi sigma nanti. Kalau kita sudah menemukan rumus fungsinya, sekarang kita mencari batas atas. Batas atas, bagaimana cara mencari batas atas? Mudah saja, kita gunakan rumus fungsinya ini, yaitu UN sama dengan 2N. Nah, kita gunakan UN sama 2N, tapi UN-nya sekarang kita masukkan dengan 10 yang kita ketahui ya, terakhir tadi ya. 10 sama dengan 2N. Maka N sama dengan 10 dibagi 2 sama dengan 5. Nah, 5 ini merupakan batas atas dalam notasi sigma. Batas rumus fungsinya sudah diketahui. Batas atasnya sudah diketahui, sekarang yang belum adalah batas bawah. Bagaimana cara mencarinya? Tetap menggunakan rumus fungsi ya, yang contohnya yaitu UN sama dengan 2N, tapi UN-nya ini kita pakai yang U1 karena kita mencari batas bawahnya. Jadi suku yang pertama kita masukkan UN, kita coba menjadi U1 ya. U1-nya adalah nilainya 2 di sini ya. 2 sama dengan 2N, maka N kita peroleh 1. N sama dengan 1 ini merupakan batas bawah dari notasi sigma nanti. Setelah semuanya sudah ada, tinggal kita tulis notasinya. Ya, seperti ini. Berarti sigma, kita tulis sigmanya dulu ya. Sigma mempunyai batas bawah N sama dengan 1 dan batas atasnya adalah 5. Ya, dengan rumus fungsi 2N. Kalau kita tidak percaya, kalau kita nggak yakin, kita masukkan aja 1 ya, dimulai dari angka 1 sampai 5 ya. 2N, N-nya kita ganti 1. 2 kali 1, 2. Betul? Betul. Karena 2 sudah selesai, kita coba 2. 2 kali 2, 4. Jadi 2 ditambah 4 di sini ya. Nah, seperti itu. Dan seterusnya sampai 5. Oke, jadi deret aritmatika 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 10, jika ditulis notasi sigmanya adalah sigma dengan batas N sama dengan 1, batas atas 5 dengan rumus fungsi 2N. Seperti itu. Sudah paham? Kalau belum, kita lanjut ke contoh berikutnya. Mari lanjutkan. Nah, ini soal yang kedua. Sebuah deret matematika. 2 ditambah 4 ditambah 8 ditambah 16 ditambah dan seterusnya sampai 64. Nah, kita harus menyelidiki dulu. Apakah ini deret aritmatika atau deret geometri? Caranya mudah. Sekarang coba kita kurangkan saja antara suku yang depan kurang yang belakang ya. 4 kurangi 2, 8 kurangi 4,
4. 16 kurang 8, 8. Oh, ternyata selisihnya nggak sama, nggak konstan. Oh, ini berarti bukan deret aritmatika. Coba sekarang kita gunakan pembandingan atau pembagian ya. Kita bandingkan ya. Yang depan banding yang belakang. 4 bagi 2, 2. 8 bagi 4, 2. 16 bagi 8, 2. Ternyata pembandingannya itu sama. Nah, kalau sama, berarti kalau pembandingnya sama, ini berarti adalah deret geometri. Ya. Untuk mengubah deret geometri menjadi rumus notasi sigma, kita membutuhkan rumus UN sama dengan A kali R pangkat N min 1. Kita coba ya. Jawab dulu. Soalnya kita tulis lagi. Ya, seperti ini. Nah, suku pertama. Aduh, pilih ya. Suku pertama yaitu A, awalan ya, untuk U1 sama dengan 2. Lalu kita cari rasionya. Kalau di deret deret geometri kita pakai rasio ya, bukan beda tapi rasio pembanding ya. Dari U1 dibanding U2 dibanding U1, yaitu 4 bagi 2 sama dengan 2. Lanjut, rasio sudah ketemu, suku pertama sudah ketemu, lanjut ke UN. Nah, UN ini suku terakhir, nah suku ke N. Nah, 64. Sekarang kita masukkan rumus suku UN-nya. UN sama dengan A kali R pangkat N min 1. Kita masukkan A-nya 2. Seperti ini, A-nya 2, R-nya juga 2. N-nya nggak tahu, negatif 1. Nah, lalu perkalian bilangan berpangkat. Ingat, 2 ini adalah 2 pangkat 1. Jadi kalau perkalian bilangan berpangkat, kalau sama-sama misalnya 2 kali 2 itu sama dengan 2 pangkat 1 ditambah 1 ya. Pelajaran kelas 9 ini. Lanjut. Menjadi 2, ini kan ada pangkat 1 ya, berarti 2N min 1 ditambah 1. Dari mana? Dari sana plus 1 ini. Dari 2 pangkat 1 ya, ditambah 1 seperti ini. Min 1 tambah 1 pangkatnya habis. Jadi UN sama dengan 2N. Nah, UN sama dengan 2N ini merupakan rumus fungsi pada rotasi sigmanya yang mengandung variabel N. Nah, sekarang kita bisa lanjut untuk mencari batas atasnya dengan menggunakan rumus fungsi ini. UN sama dengan 2N. Oke, lanjut. UN sama dengan 2N, UN-nya kita ganti dengan 64. Nah, suku yang terakhirnya ya 64, kita nggak tahu ya. 64 sama dengan 2 pangkat N. 64 itu kira-kira 2 pangkat berapa ya? Akan sama ya. Kita ubah jadi 2 pangkat berapa? Kalau 2 pangkat 2 itu 4. Kalau 2 pangkat 3 itu ya 4 kali 2 8. 2 pangkat 4 16. Berarti 2 pangkat 5 itu 32. Berarti ini adalah 2 pangkat 6 ya. Karena 2 pangkat 6 sama dengan 2N, 2-nya kita coret tinggal N sama dengan 6. Nah, N sama dengan 6 merupakan batas atas untuk notasi sigma nanti ya. Batas atas pada notasi sigma. Oke. Lanjut. Cari batas bawah, kita tetap pakai rumus UN sama dengan 2 pangkat N. Nah, UN di sini kita pakai karena batas bawah.
kita pakai ya sekarang ya. UN sama dengan A ditambah dalam kurung N-1 kali beda. Nah, di sini A-nya sudah ada. Dalam kurung N-1 juga ada, bedanya juga ada. Lanjut. Tinggal masukkan aja ya. A-nya 2, bedanya 5, kita operasikan menjadi UN 2 ditambah 5N min 5 ini dikalikan ya. 5N jadi 5N min 5 kali 5 jadi min 1 kali 5 jadi min 5. Lanjut. Ini 2 positif, ini min 5. Utang ya. Apa ya bahasa Indonesianya utang apa ya? Utang. Nah, itu dia. Min 5. Nah, disaur loro ya, disaur 2, apa ya? Dibayar 2. Lah masih utang 3 ya. Jadi rumus fungsinya jadi 5N min 3. Nah, ini 5N min 3 merupakan fungsi yang mengandung variabel N atau rumus fungsi pada sigma nanti ya. Nah, sekarang kita cari apa lagi? Batas atasnya. Nah, dengan menggunakan UN sama dengan 5N min 3. Lanjut produk. Aduh. Ya, lanjut ya. Tambahan sih. UN sama dengan 5N min 3 ya. Nah, UN-nya kita ganti menjadi 47. Langsung masukkan 47 sama dengan 5N min 3. Ini pindah ruas menjadi 47 ditambah 3 sama dengan 50. Jadi 5N sama dengan 50. Lanjut. Jadi N sama dengan 10. 10 dari mana? Ya 50 bagi 5 ya. N sama dengan 10. Ini merupakan batas atas dalam notasi sigma. Berarti 47 ini merupakan suku ke-10 gitu loh. Maksudnya N sama dengan 10 ini berarti 47 ini merupakan suku ke-10. Nah, gitu ya. Udah ya, sekarang kita cari batas bawahnya. Tetap gunakan rumus fungsi yang sama, UN sama dengan 5N min 3. Tapi kita ganti dengan suku pertama UN-nya. Nah, suku pertamanya kan 2. Lah, yang kita ganti 2. 2 sama dengan 5N min 3. Ya, jadi 2 ditambah 3 sama dengan 5N. Nah ya, pindahkan ini ya, 2 tambah 3 sama dengan 5N ya. 2 tambah 3, 5 sama dengan 5N sama dengan 5, maka N-nya sama dengan 1. N sama dengan 1 ini merupakan batas bawah dari notasi sigma. Kalau semuanya sudah ada, tinggal menuliskan saja di notasi sigma ya. Kita tulis menjadi seperti ini. Notasi sigmanya, batas bawahnya N sama dengan 1, batas atasnya 10. Nah, 5N min 3 adalah rumus fungsinya. Kalau mau percaya, kita masukkan aja, kita buktikan. Oke. N-nya kita ganti 1 ya. Kita coba ya. Kita awang-awang. Kita hayalkan gitu ya. Nah, karena terbatasnya alat ini ya. Kita hayalkan saja. 5 kali 1, 5. 5 kurangi 3, hasilnya adalah 2. Lanjut. Karena sigma penjumlahan jadi ditambah. 1 kan sudah masuk, sekarang 2. 2 kali 5, 10. 10 kurangi 3, 7 betul. Jadi, maksudnya ini batas bawah sampai batas atas ini maksudnya dimulai dari angka 1 berakhir sampai 10. Dengan rumus fungsi seperti ini. Ya. Jadi, dari aritmatika dengan 2 ditambah 7 tambah 12 tambah 15 sampai ditambah 47, notasi sigmanya adalah ini. Paham ya? Saya rasa ini semuanya paham. Kalau ada kesulitan silahkan tanya kepada saya. Oke, lanjut. Untuk lebih memperdalami, ya, itu suaranya untuk pentol buat. Tentukan nilai penjumlahan yang dinyatakan dalam notasi sigma. Nah, kalau ini kita mencari nilai dari notasi sigmanya. Oke, kita lihat terbaik. Diberikan notasi sigma, yaitu dengan batas bawah C sama dengan 1, batasnya 3. Jadi dimulai dari angka 1 sampai 3. Nah, dengan rumus fungsi C plus 3. Nah ini tinggal C-nya tinggal kita ganti angka 1 sampai 3 ya. Nah, jawab ya. Soalnya kita tulis dulu. Pertama kita gunakan yang 1 dulu ya.
C-nya kita masukkan apa? Angka 1 kita masukkan di C ini ya. Menjadi 1 tambah 3. Nah, seperti ini. Karena sigma merupakan penjumlahan berurut, maka ada tanda tambah. Seperti ini. Tadi sudah 1, sekarang habis 1 berapa? 2. Ya, 2 kita masukkan, 2 tambah 3, seperti ini. Sigma adalah penjumlahan berurut, sampai seperti ini, tambah. Nah, terus, habis 2 berapa? Yaitu terakhir 3, batas atasnya 3. Nah, jadi 3 ditambah 3. Nah, menjadi seperti ini. Lalu kita operasikan 1 tambah 3 ditambah dalam kurung 2 tambah 3 ditambah dalam kurung 3 tambah 3 akan menjadi 4 ditambah 5 ditambah 6. Nah, ini deret aritmatika ya. Karena selisihnya konstan 1 ya. 5 kurangi 4 1, 6 kurangi 5 1. Konstan 5. Nah, jadi 4 tambah 5 tambah 6 hasilnya 15. Jadi untuk notasi nilai dari notasi sigma dengan batas bawah C sama 1 sampai batas atasnya 3 dengan rumus fungsi C plus 3 hasilnya adalah 15. Nah, ini yang masih sederhana. Ini masih sederhana. Soal masih sederhana dan batasnya sedikit, batas atasnya sedikit. Coba kalian bayangkan jika batasnya ini ratusan. Nah, batas atasnya ratusan atau puluhan. Nah, kalau kalian membuat pola seperti ini, pola sigma 1 dalam kurung ditambah dalam kurung ditambah dalam kurung sampai 100 biji katakanlah. Wah, sangat banyak sekali dan sangat menghabiskan waktu dan kertas ya. Oleh karena itu pentingnya rumus penjumlahan suku ke n dari deret geometri maupun deret aritmatika. Nah, karena ini deret aritmatika ya, bisa dilihat dari selisihnya. Nah, baiklah, kalau soalnya batas atasnya banyak ya, kita praktekkan saja ya. Lanjut, soal dengan batas atas yang banyak. Nah, misalnya tetap soalnya tetap, cuma batas atasnya saya ubah menjadi 36. Kan banyak sekali. Nah, bagaimana ini? Karena ini merupakan deret aritmatika, jadi kita harus untuk soal ini kita harus butuh rumus tambahan, yaitu penjumlahan suku ke n pada deret aritmatika. Nah, perlu bantuan karena batas atasnya terlalu banyak, sampai 36 kali ya. Kalau batasnya sedikit 5 atau 6 itu bisa dibuat seperti ini, dijajar yang di atas ini ya. Nggak apa-apa. Tapi kalau sampai puluhan, sampai banyak banget ya, kita perlu rumus bantuan. Oke, lanjut kita kerjakan. Nah, ya ini ya. Soalnya kita tulis lagi. Nah, suku pertamanya adalah kita tahu suku pertamanya adalah yang pertama kita cari A sama dengan 1 ditambah 3 sama dengan 4. Suku kedua 2 ditambah 3 sama dengan 5. Terus beda sukunya adalah suku kedua dikurangi suku pertama. Jadi 5 kurangi 4 sama dengan 1. Bedanya udah ketemu, suku pertama sudah ketemu. Lalu kita tahu banyaknya sukunya ada berapa. Yang atas ini. Nah, batas atasnya ini dari 1 sampai 36 banyaknya sukunya ya. Dihitung dari angka 1, 1, 2, 3, 4 ya. Ini dihitung ya, katut ya. Jadi banyak sukunya ada 36. N-nya kita taruh. Lanjut, pakai rumus jumlah suku n. Sn sama dengan n per 2 dikali dalam kurung 2a plus dalam kurung n-1 kali beda. Kita masukkan Sn sama dengan n-nya tadi 36 dibagi 2 ya, tadi rumus ya. 2 kali a-nya itu 4, suku pertama, ditambah n-nya adalah banyaknya sukunya ada 36 dikurangi 1, saya rumus, bedanya kita tahu adalah 1 ya. Sekarang kita operasikan. Nah, 36 bagi 2 sama dengan 18. 2 kali 4 itu 8 ditambah 36 kurangi 1 adalah 35, dikali 1 ya, nanti 35 ketemunya. Kita operasikan sekarang.
18 dikali, dalam kurung ini didahulukan ya, 8 ditambah 35 sama dengan 43. Nah, sekarang 18 kali 43 adalah 774. Jadi nilai dari delta sigma dengan batas C sama dengan 1, batas atasnya 36, dengan rumus fungsi C plus 3 adalah 744. Sekian, semoga dapat paham. Kalau tidak paham silakan tanyakan pada saya. Terima kasih, semoga kita sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.